Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati dan hadirin yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang sayangnya tak pernah terukur. Semoga kita bahagia sampai alam kubur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Nabi termulia anti durhaka, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir bertausiah bertema Nuzulul Quran. Nuzulul Quran berasal dari kata nazala, artinya menurunkan. Jadi Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Al-Quran turun dalam 3 fase. Fase pertama, Al-Quran turun ke Lauh Mahfuz. Allah berfirman, Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Dan mereka mendustakan Al-Quran yang tertulis di Lauh Mahfuz. Itu artinya Al-Quran pertama kali turun ke Lauh Mahfuz. Kemudian fase kedua, Al-Quran dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau langit dunia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Fase ketiga, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Turun berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sebagai umat muslim, kita harus melakukan 3 hal. Pertama, mempelajari Al-Quran. Kedua, memahami Al-Quran. Ketiga, mengamalkan Al-Quran. Pertama, mempelajari. Karena wahyu yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Itu artinya kita harus banyak membaca, banyak belajar. Jika baca Quran, 1 huruf 1 kebaikan, dan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alif, lam, mim tidak dihitung 1, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kedua, memahami. Dengan memahami Al-Quran, kita menemukan hukum halal haram, menemukan nasihat-nasihat kehidupan, dan kisah-kisah teladan. Contoh, dalam Al-Quran menggambarkan orang beriman dan orang terkutuk. Al-Quran
mengharamkan segala sesuatu yang bikin mabuk. Al-Quran menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, mengamalkan. Jika kita mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Jangankan hanya harapan, dunia dan akhirat pun akan Allah berikan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan. Pertama, kita harus mempelajari Al-Quran. Kedua, kita harus memahami Al-Quran. Ketiga, kita harus mengamalkan Al-Quran. Kura-kura merangkak di atas tanah. Merangkaknya hingga keluar rumah. Semoga uraian tadi membawa berkah sebagai lentera di alam barzah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal kita di bulan Ramadan diterima Allah dan dilipat gandakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.